Luar biasa. Bravo Pak Prabowo. Tegas dan lantang Pak Prabowo mengatakan, Indonesia tak akan lagi jadi budak dan kuli untuk Singapura. Pernah mendengar istilah feeder hub? Jika belum, mari kita bahas lebih dalam. Ini adalah konsep penting yang harus dipahami, terutama dalam konteks ekspor Indonesia. Selama ini, banyak barang ekspor kita harus melewati Singapura sebelum sampai ke tujuan akhir. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil laut, tambang, hingga produk pertanian. Sayangnya, yang paling diuntungkan bukan kita, tetapi Singapura. Negara kecil itu, yang luasnya hanya sebanding dengan satu kabupaten di Indonesia, mampu mengelola pelabuhan dengan kapasitas 4 kali lipat, lebih besar dari total kapasitas seluruh pelabuhan kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya adalah strategi. Singapura telah lama berperan sebagai perantara, makelar, dan pengendali jalur ekspor Indonesia. Mereka tidak memproduksi bahan mentah, tetapi mendapatkan keuntungan besar dengan menjadi penghubung utama ekspor Indonesia ke pasar dunia. Bagaimana Singapura mendominasi jalur ekspor Indonesia? Singapura memahami bagaimana cara mengontrol arus perdagangan global tanpa harus memiliki sumber daya alam sendiri. Barang-barang dari Indonesia, seperti kelapa sawit, batu bara, hasil laut, dan nikel, sebelum sampai ke negara tujuan harus transit di Singapura. Alasannya, karena mereka memiliki pelabuhan yang lebih besar, lebih modern, dan lebih siap dalam aspek logistik. Singapura cukup duduk manis sebagai perantara, mendapatkan keuntungan dari ongkos logistik dan markup harga sebelum barang dikirim ke luar negeri. Sebagai contoh, ekspor crude palm oil, CPO, dari Sumatera Utara selama Januari hingga September 2023 mencapai 2,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 40 triliun rupiah. Karena sebagian besar pengiriman harus transit di Singapura, mereka mendapatkan bagian besar dari biaya logistik. Biaya pengiriman internasional untuk satu kontainer bisa mencapai 15 juta hingga 45 juta rupiah, tergantung ukuran. Jika kita ambil angka paling murah, yaitu 1 juta per ton untuk kontainer 20 feet, maka dari 500 ribu ton CPO saja, Singapura sudah mengantongi sekitar 316 miliar rupiah. Dan itu hanya dari satu komoditas, belum termasuk tambang, perikanan, dan hasil bumi lainnya yang bernasib serupa. Puluhan tahun Singapura menikmati skema ini, sementara Indonesia hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Inilah mengapa kita harus mulai mengubah strategi. Kenapa Indonesia harus berhenti menjadi pemasok murah? Negara-negara maju tidak sekadar mengekspor bahan mentah. Mereka mengolahnya terlebih dahulu, menambahkan nilai, baru menjualnya dengan harga tinggi. Jepang, Korea Selatan, dan bahkan Cina membeli bahan baku dari luar, tetapi mereka mengekspor produk jadi yang bernilai jauh lebih besar. Inilah yang membuat mereka kaya dan berdaya saing tinggi di pasar global. Sebaliknya, Indonesia masih terjebak dalam pola ekspor mentah dengan harga sangat murah dan keuntungan kecil. Lebih buruknya lagi, ekspor kita harus transit di negara lain, menambah biaya logistik dan mengurangi nilai tambah yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, pemerintah mulai menerapkan kebijakan hilirisasi, yaitu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi sebelum diekspor. Kebijakan ini langsung membuat Singapura panik. Media mereka mulai menyuarakan narasi negatif, menyebut hilirisasi sebagai ancaman bagi lingkungan dan ekonomi global. Ironisnya, ketika selama puluhan tahun mereka menikmati keuntungan dari bahan mentah kita, mereka diam. Tetapi begitu kita mulai mandiri, mereka keberatan. Langkah konkret Indonesia, mengurangi ketergantungan pada Singapura. Untuk mengatasi dominasi Singapura, pemerintah telah mulai membuka jalur ekspor langsung ke Cina tanpa harus transit di Singapura. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara sebagai hub utama. Dari sini, ekspor langsung dikirim ke Pelabuhan Ningbo di China, yang merupakan pelabuhan terbesar ketiga di negara tersebut. Ini memberikan berbagai manfaat, seperti mengurangi ketergantungan pada Singapura, menekan biaya logistik, dan meningkatkan keuntungan bagi Indonesia. Tidak hanya ke Cina, pemerintah juga mulai mengalihkan jalur ekspor-impor melalui Selat Malaka, dan juga Selat Makassar, yang merupakan jalur perdagangan internasional strategis. Presiden Joko Widodo telah memulai langkah ini sejak 2020 dengan ekspor serentak dari 16 provinsi dan 132 perusahaan.
Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar wacana tetapi sudah berjalan. Bagaimana reaksi Singapura dan negara-negara barat? Singapura, sebagai negara cerdas dalam perdagangan, memahami bahwa jika Indonesia bisa mengekspor langsung, mereka akan kehilangan peran sebagai perantara. Oleh karena itu, mereka mulai khawatir dan meningkatkan pengaruh media untuk membangun opini negatif tentang kebijakan hilirisasi Indonesia. Bahkan Uni Eropa sempat menggugat Indonesia ke WTO setelah kita memberlakukan larangan ekspor nikel mentah. Mereka mengklaim kebijakan ini merugikan ekonomi mereka. Padahal selama puluhan tahun mereka membeli bahan tambang kita dengan harga murah dan mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Kini, ketika kita ingin mengendalikan sumber daya sendiri, mereka merasa dirugikan. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Hilirisasi adalah langkah awal. Namun, untuk benar-benar mandiri dan menjadi pemain utama dalam perdagangan global, ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan. 1. Perkuat infrastruktur ekspor. Tingkatkan kapasitas pelabuhan seperti Kuala, Tanjung agar dapat menampung lebih banyak ekspor. Tambahkan jalur ekspor langsung ke negara-negara tujuan utama seperti China, Jepang, dan Eropa agar tidak tergantung pada pelabuhan transit seperti Singapura. 2. Percepat hilirisasi. Semua komoditas. Jangan hanya berhenti di nikel. Semua komoditas seperti CPO, bauksit, dan tembaga harus diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah sebelum diekspor. Contoh, CPO bisa diolah menjadi minyak goreng atau biodiesel, bauksit menjadi aluminium, dan tembaga menjadi kabel atau elektronik. 3. Bangun industri maritim dan logistik nasional. Jangan biarkan perusahaan asing mendominasi rantai logistik kita. Perkuat perusahaan pelayaran nasional agar kita bisa mengirim barang langsung tanpa melalui perantara asing. 4. Dukung UMKM dan industri lokal. Hilirisasi tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga harus melibatkan UMKM. Contoh, jangan hanya mengekspor biji kopi mentah, tetapi olah menjadi produk siap konsumsi yang bisa bersaing di pasar global. 5. Perkuat kebijakan dan diplomasi ekonomi. Jangan takut menghadapi tekanan dari negara lain yang ingin mempertahankan keuntungan dari ekspor bahan mentah kita. Gunakan diplomasi ekonomi yang kuat agar Indonesia bisa mendapatkan posisi tawar yang lebih baik dalam perdagangan internasional. Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi kekuatan ekonomi global, sumber daya alam yang melimpah, lokasi strategis, dan tenaga kerja yang kompeten. Namun, selama ini kita masih terjebak dalam pola ekspor bahan mentah dan bergantung pada negara lain sebagai perantara. Akibatnya, nilai tambah yang kita peroleh sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara yang mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk jadi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada negara lain dalam perdagangan internasional, khususnya dalam rantai pasok global. Selama bertahun-tahun, Singapura dan negara-negara barat menjadi perantara utama dalam ekspor dan impor Indonesia. Banyak produk Indonesia yang diekspor dalam bentuk bahan mentah, kemudian diolah di luar negeri dan dijual kembali dengan harga jauh lebih tinggi. Pola ini menyebabkan Indonesia kehilangan potensi keuntungan besar, serta memperlambat perkembangan industri manufaktur dalam negeri. Menyadari hal ini, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan hilirisasi dan penguatan infrastruktur ekspor. Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dengan mendorong industri pengolahan, sehingga Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga produsen barang jadi yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Beberapa sektor yang menjadi fokus dalam kebijakan ini antara lain industri nikel, bauksit, kelapa sawit, dan sektor energi terbarukan. Di sisi lain, penguatan infrastruktur ekspor menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Pemerintah telah berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan, jalur logistik, serta fasilitas manufaktur untuk memastikan kelancaran distribusi produk dalam negeri ke pasar global. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, biaya logistik dapat ditekan, sehingga produk Indonesia menjadi lebih kompetitif. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah. Peran masyarakat dan pelaku usaha sangat penting dalam mendukung transformasi ekonomi ini.
Para pengusaha harus berani berinvestasi dalam industri pengolahan dan berinovasi dalam menciptakan produk bernilai tambah tinggi. Konsumen juga dapat mendukung dengan lebih memilih produk-produk dalam negeri, sehingga pasar domestik semakin kuat dan tidak mudah didominasi oleh produk impor. Kini, saatnya kita menentukan arah masa depan ekonomi Indonesia. Apakah kita masih ingin menjadi sekadar feeder hub bagi negara lain, atau siap menjadi pemain utama dalam perdagangan global? Keputusan ada di tangan kita. Dengan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat benar-benar berdiri di kaki sendiri dan menjadi kekuatan ekonomi global yang mandiri serta berdaulat.